Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Qur'an seringkali kita mendengar teguran-teguran kepada kita berupa khitab atau berupa arah pembicaraan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Maka teguran-teguran ini, sapaan-sapaan ini adalah untuk kita orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang beriman, orang-orang yang beriman tentu tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan itu sendiri. Syekh Nawawi Banten dalam syarah kitab Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Sajah, beliau menyebutkan tingkat-tingkat keimanan. Ada 5 tingkat iman atau yang disebut dengan maratibul iman. Yang pertama yaitu yang disebut dengan iman taklid. Iman taklid ini adalah mengenal, mengetahui agama, mengetahui keimanan, rukun-rukunnya, dan segala yang terkait dengan keimanan, tapi hanya dengan mengikuti perkataan seseorang. Ini yang disebut dengan taklid. Maka iman yang seperti ini diterima dan sah adanya, namun para pemeluk keimanan dengan iman taklid ini masih terkena dosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak mau belajar, tidak mau untuk memperdalam keimanan itu, hanya mengikut-ikut saja, hanya ikut-ikutan atau hanya taklid kepada perkataan guru. Sebagai contoh, seorang yang ditanya, apakah kamu beriman bahwa Allah itu ada? Saya iman. Apa buktinya? Saya kagak tahu. Saya hanya mengikuti guru-guru saya. Maka yang seperti ini imannya disebut iman taklid. Keimanannya diterima, namun dia berdosa karena dia enggan untuk belajar. Ini adalah tingkat iman yang paling rendah. Kemudian yang kedua, yang lebih tinggi, ada yang disebut dengan imanu ilmin atau iman secara ilmiah. Iman secara ilmu atau iman secara ilmiah ini adalah meyakini akidah-akidah Islam, ajaran-ajaran Islam dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Satu contoh, seorang ketika ditanya, apakah engkau beriman bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada? Saya beriman. Apa buktinya? Apa dalilnya? Bahwa alam semesta yang tercipta dengan rapih ini, yang tertata dengan sempurna ini, pasti tentu ada yang mewujudkan. Maka apabila alam semesta ini wujud, pasti ada yang mewujudkan. Berarti Allah adalah zat yang wajib wujudnya. Ini adalah contoh dari iman tingkat yang kedua, yaitu imanu ilmin. Imanu ilmin atau iman secara ilmiah ini nanti tingkat pengetahuannya disebut dengan ilmul yakin, yaitu keyakinan yang didasari dengan ilmu. Para pemirsa yang budiman, dua ini, keimanan secara taklid dan keimanan secara ilmu atau ilmul yakin, pemiliknya atau penganut keimanan ini masih terhijab, masih terhalang dari zat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih berkutat kepada dalil-dalil, dia masih berkutat kepada pembuktian-pembuktian, namun dia tidak sampai kepada zat Allah. Tingkat yang lebih tinggi dari yang kedua tadi, yaitu yang disebut dengan imanu ayanin. Imanu ayanin, ayan dari kata ain, yaitu melihat atau mata. Iman tingkat ayan ini adalah seseorang yang dia melihat Allah, dia merasa selalu diawasi oleh Allah, dia merasa selalu dalam hatinya Allah itu mengawasi dia. Ini tingkatnya disebut dengan tingkat muraqabah, di mana dalam keseharian dia, dalam setiap langkah dia merasa bahwa ada CCTV Allah. Dia ada pengawasan-pengawasan dari Allah. Hatinya benar-benar penuh, tidak pernah sedikit pun hatinya itu lalai bahwa Allah selalu mengawasi dia. Ini disebut tingkat muraqabah, di mana keimanannya disebut dengan iman yang disebut dengan ainul yakin. Kemudian tingkat yang lebih tinggi dari ainul yakin yang disebut dengan imanu haqqin, yaitu iman secara sebenar-benarnya. Kalau yang pertama tadi disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan perasaan diawasi oleh Allah, yang ketiga disebut dengan muraqabah, maka
imanu haqqin. Ini disebut dengan hakul yakin, tingkat keimanannya. Bagaimana seorang yang beriman dalam tingkat yang ini? Orang ini selalu musyahadah. Dia selalu menyaksikan bahwa setiap yang ada dalam diri dia, bahwa setiap yang dia saksikan di depan pandangan mata dia, maka itu di situ ada campur tangan Allah, di situ ada perbuatan-perbuatan Allah. Satu contoh, seorang dengan tingkat keimanan imanu haq, dengan tingkat keimanan yang disebut dengan musyahadah, dia menyaksikan bahwa turunnya hujan, di situ ada sifat Allah, dia menyaksikan di situ ada Allah. Dia menyaksikan ada musibah, maka dia di situ melihat ada Allah. Dia menyaksikan ada anugerah, ada nikmat, dan segala macam maujud, segala macam yang terjadi pada diri dia maupun di luar diri dia, maka dia selalu menyaksikan, dia selalu musyahadah bahwa di situ ada Allah yang campur tangan, ada Allah yang berbuat dalam semua penciptaan-penciptaan itu. Maka tingkat keimanan yang keempat ini disebut dengan tingkat keimanan hakul yakin, di mana seseorang ini sudah terhijab, sudah terhalang dari makhluk-makhluk. Yang dia lihat makhluk-makhluk, penciptaan-penciptaan, di situ dia hanya melihat bahwa di situ ada Allah. Dia melihat hujan, Allah di situ. Dia melihat ada musibah, Allah di situ. Dia melihat ada anugerah, maka di situ juga ada Allah. Inilah orang-orang yang melihat bahwa segala maujud di situ ada Allah, dan dia musyahadah, dia menyaksikan bahwa di situ adalah termasuk bagian-bagian dari af'al atau perbuatan-perbuatan Allah. Tingkat keimanan yang keempat. Kemudian tingkat keimanan yang kelima yang disebut dengan imanu haqiqatin atau iman hakikat. Para pemirsa yang budiman, iman hakikat ini adalah iman yang paling tinggi, di mana seseorang yang sudah sampai pada tingkat iman hakikat ini, maka dia pun tidak bisa melihat diri dia sendiri. Kalau kita bandingkan dengan yang keempat tadi, orang yang imannya tingkat keempat yaitu imanu haqqin atau hakul yakin, di mana dia masih musyahadah, masih ada dua di sini, dia yang menyaksikan dan Allah yang disaksikan, masih ada dua sisi di sini. Dia masih menyadari bahwa dia ada dan dia menyaksikan semua kejadian-kejadian alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan adalah Allah. Jadi masih ada dua arah, yaitu arah subjek orang itu dan Allah yang dia saksikan. Namun dalam tingkat iman yang paling tinggi yang disebut dengan imanu haqiqatin, maka dia sudah fana fillah, dia sudah binasa, sudah hilang, keakuannya sudah tidak ada. Dia lagi tidak menyaksikan lagi dirinya ada. Dia tidak lagi menyaksikan bahwa dia sedang sholat. Dia tidak lagi menyaksikan bahwa dia tidak sedang puasa. Dia tidak lagi menyaksikan bahwa dirinya ada. Tapi dia hanya melihat semua yang ada dalam maujudat ini adalah Allah. Maka orang dalam tingkat iman hakikat ini seperti orang yang tenggelam dalam lautan. Bahkan dia tidak sadar bahwa dirinya ada. Di mana dia membuka matanya, di mana ketika dia sadar maka dia sudah tidak ada. Yang hanya dia lihat hanyalah Allah, yang dia saksikan hanya Allah, yang dia rasakan dan dia sadari hanya Allah yang ada. Maka tidak ada selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Para pemirsa yang budiman, dari 5 macam tingkat keimanan ini, maka untuk kita sebagai orang-orang pemula atau orang-orang awam, maka yang diwajibkan adalah mencapai keimanan yang ke-1 dan yang kedua, yaitu iman taklid atau kalau bisa sampai dengan imanu ilmin, sampai kepada iman yang disebut dengan ilmu yakin. Adapun tingkat ketiga, tingkat keempat dan tingkat kelima yang disebut dengan maqam muraqabah, disebut dengan maqam musyahadah dan disebut dengan maqam hakikat, maka ini adalah untuk orang-orang yang khawas, untuk orang-orang khusus yang memang Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita. Allah angkat juga iman kita mulai dari keimanan ilmu yakin, kemudian Allah menjadikan kita orang-orang yang muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah. Kita juga dijadikan oleh Allah menjadi orang yang selalu musyahadah, menyaksikan bahwa setiap kejadian dalam alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Bahkan mudah-mudahan Allah mengangkat kita kepada tingkat keimanan hakikat, di mana kita sudah fana, kita sudah binasa dan hanya Allah saja yang ada dalam seluruh maujud ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.